adik-adik. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Adik-adik, tak terasa seminggu lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi sebelum itu kita akan nyanyikan yel-yel kita yang baru. Ayo bangkit berdiri dan kita nyanyikan yel-yel kita. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids, sekali lagi. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids, yeah. 3G itu adalah grow, glow and go. Grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay. sebelum kita memulai ibadah kita, mari semua adik-adik tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini ya Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kita. Engkau tuntun sertai kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Kami dapat mengenal Engkau, kami dapat belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita memuji Tuhan sebab Yesus adalah terang dunia. Ayo adik, semangat memuji Tuhan. Tepuk tangan kita, ayo. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksi dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Ayo adik-adik, semangat memuji Tuhan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikanku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Yeah. Ayo adik-adik, walaupun di rumah kita terus memuji Tuhan. Oke, semangat adik-adik, tepuk tangan kita. Aku
main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Ayo adik-adik, semangat memuji Tuhan. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan di gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, haleluya, amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah dan dititipkan ke orang tua, lalu dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Baik adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur Tuhan lahir ke dunia untuk memberi keselamatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di
adik-adik, kita lebih sungguh menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu hadir bagi setiap kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita, menjaga kita, menyertai kita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Angel. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Wah, tidak terasa ya, ini sudah bulan Desember. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Semua bersuka cita, Kak Angel juga bersuka cita. Kak Angel harap kita dapat berjumpa secepatnya ya adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan supaya kita dapat berjumpa secepat mungkin ya adik-adik. Nah adik-adik, di bulan yang baru, di bulan Desember ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa adik-adik. Cerita firman Tuhan tentang kelahiran Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan kita adik-adik. Nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan, menjadikan kami anak-anak yang taat setia kepadamu, bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Angel mau ingatkan kepada kita semua. Apakah adik-adik masih mengingat cerita firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Pak Handri? Wah, semua masih ingat. Sangat luar biasa ya cerita firman Tuhannya. Kita semua telah mendengar bahwa Tuhan dia memilih Maria, memakai Maria untuk menggenapi janjinya bagi kita semua adik-adik. Wah, sangat luar biasa ya. Nah, pada minggu ini Kak Angel akan bercerita tentang Yusuf. Yusuf itu dia adalah pasangan dari Maria. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dari sekian banyak orang, Tuhan memakai Yusuf dan Maria untuk menjadi alat untuk menggenapi janji Tuhan bagi umat-umat kesayangan Tuhan. Wah, sangat luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik Angel akan bercerita pada hari ini. Ceritanya terambil dari kitab Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 25. Nah, adik-adik Angel akan memulai ceritanya ya. Nah, minggu lalu kita telah dengar dari Pak Handri bahwa malaikat Gabriel dia menjumpai Maria. Dia memberitahukan firman Tuhan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, setelah Maria mengandung, kemudian Yusuf mengetahuinya dan Yusuf terkejut. Wah, bagaimana bisa Maria mengandung sedangkan mereka berdua belum menikah? Nah, adik-adik, di dalam ayat yang ke-19 di situ dikatakan bahwa Yusuf dia dengan tulus hati, dia adalah orang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama Maria dan dia ingin meninggalkan Maria dengan diam-diam. Wah, adik-adik, Yusuf mulai berpikiran hal-hal yang tidak baik tentang Maria. Wah, sangat sedih ya. Kemudian Yusuf pun tidur
dia sedang tidur dan kemudian adik-adik tahu dia bermimpi bahwa ada seorang malaikat datang kepadanya dan berbicara kepada dia. Malaikat tersebut berkata bahwa janganlah engkau meninggalkan Maria, sebab Maria dia mengandung dari Roh Kudus dan anak itu akan dinamakan Yesus dan dia akan menyelamatkan manusia dari dosa yang telah dilakukannya. Wah adik-adik, di saat Yusuf mendengar hal tersebut, Yusuf pun terbangun dan dia taat kepada apa yang Tuhan firmankan lewat perantaraan malaikat tersebut. Dia taat dan dia pun tidak meninggalkan Maria. Dia pun menikahi Maria, dia menjaga Maria sampai anak tersebut lahir dan dia menamai Yesus adik-adik. Wah sangat luar biasa ya. Seorang Yusuf dia dengan tulus hati dia taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Nah adik-adik, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki ketulusan hati dalam menjalankan rencana Tuhan. Nah adik-adik, seperti Yusuf, di saat dia memiliki ketulusan hati, Tuhan melihat hatinya. Ada banyak orang pada zaman itu, ada banyak orang pada saat itu, tetapi kenapa Tuhan memilih Yusuf adik-adik? Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yusuf dia memiliki hati yang tulus. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan pun kita harus memiliki hati yang tulus. Tuhan melihat hati kita adik-adik. Pasti ini sudah mau Natal, adik-adik berpikir bahwa kita harus mempunyai baju yang bagus, kita harus mempunyai sepatu yang bagus. Apalagi adik-adik, kita harus mempunyai tas yang baru, kita harus mempunyai pohon Natal yang bagus. Tetapi adik-adik, tidak seperti itu. Tuhan melihat hati kita adik-adik. Kita harus memiliki ketulusan hati. Kita meminta Tuhan untuk lahir di dalam hati kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bahwa sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Nah seperti itu adik-adik, kita harus meminta Tuhan, kasih dari Tuhan itu lahir di dalam hati kita. Karena Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat ketulusan kita. Dan di saat Tuhan menemukan hati kita tulus, Tuhan akan memakai kita dan Tuhan akan menggenapi janji Tuhan di dalam hidup kita adik-adik. Nah kita harus memiliki hati yang tulus ya adik-adik. Nah pelajaran firman Tuhan yang kedua bagi kita semua adalah kita harus taat kepada perintah Tuhan walaupun itu sulit adik-adik. Seperti Yusuf, dia sudah memikirkan bahwa bagaimana Maria bisa mengandung sedangkan mereka berdua belum menikah. Yusuf sudah berpikiran yang aneh-aneh, tetapi Yusuf tetap taat kepada perintah Tuhan sebab dia tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus adik-adik. Nah adik-adik, walaupun sulit seperti Yusuf, pasti banyak orang yang mengatakan yang tidak baik kepada Yusuf, tetapi Yusuf memilih taat kepada Tuhan. Dia pun tidak meninggalkan Maria adik-adik. Nah kita pun harus menjadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan lewat siapa? Lewat orang tua kita, lewat kakak kita, bahkan lewat adik kita, lewat guru-guru kita. Saat kita belajar online, kita pun harus taat adik-adik. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menegur kita, membimbing kita menjadi anak-anak yang taat adik-adik. Kita dari kecil kita harus belajar taat adik-adik. Karena Tuhan melihat hati kita. Di saat kita taat untuk melakukan hal-hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar. Tuhan akan mempercayakan masa depan yang besar di dalam hidup kita. Adik-adik harus percaya itu. Walaupun sedang pandemi, kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa mengikuti sekolah minggu di gereja, tetapi adik-adik harus tetap membaca firman Tuhan, harus tetap mengikuti ibadah online, harus tetap belajar di rumah, agar apa yang Tuhan janjikan itu digenapi di dalam hidup kita. Di saat kita taat untuk membaca Alkitab, kita taat untuk sekolah online, kita taat mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, maka Tuhan melihat hati kita dan Tuhan akan menggenapi janjinya yang besar itu di dalam hidup kita adik-adik. Kita harus memiliki hati yang tulus dan kita juga harus taat ya adik-adik kepada
orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nah, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini dan juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita sudah selesai. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, memiliki hati yang tulus kepadamu Tuhan. Dan Engkau akan melihat kami, Engkau melihat hati kami Tuhan. Dan Engkau akan menggenapi janji-Mu yang besar di dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu di musim pandemi ini, biarlah kami tetap setia kepadamu, tetap setia mengiringmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada hari ini Tuhan. Sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau melindungi, menjauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Engkau melindungi anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai orang tua kami, Engkau menyertai kakak adik kami Tuhan, keluarga kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu itu lahir di dalam hati kami Tuhan, damai-Mu itu lahir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memelihara kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita. Yang pertama, miliki ketulusan hati dalam menjalankan perintah Tuhan. Dan yang kedua, taat kepada perintah Tuhan walaupun sulit. Adik-adik jangan lupa menghafal ayat hafalan yang terambil dalam Mazmur 73 ayat 1 yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru ya. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye.